kalau ada bangunan tidak ada tiangnya, pasti bangunan itu rapuh. Maka agama juga itu, kalau ada orang yang tidak ada sholatnya, pasti agamanya rapuh. Bahkan sampai Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Nah, orang yang tidak sholat itu berarti meruntuhkan agamanya. Jadi itu katanya ada yang mau nanya nih. Iya, Pak Ustadz mau nanya, kenapa kalau wanita itu kalau lagi head itu gak dibolehin sholat, sedangkan kalau yang sakit parah itu wajib untuk melakukan sholat. Kenapa Pak Ustadz? Kalau lagi head, Gak dibolehin sholat. tidak dibolehin salat. Iya. Salah satu syarat sahnya sholat itu, jelita harus dalam keadaan suci. Jadi kalau lagi head itu memang lagi menstruasi, dia diberi hadiah oleh Allah untuk tidak sholat. Cuma kadang-kala perempuan dia tambah. Biasanya cuma 4 hari, dia tambah menjadi 5 hari. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak Ustadz dia boleh nanya juga nggak tentang head juga? Nah kalau misalkan buat cewek yang lagi head berarti nggak sholat. Berarti pahalanya gimana dong? Kewajiban sholatnya gugur. Dia tidak wajib. Tapi masih boleh berbuat baik dalam Ramadan ini. Ya, tidak berarti bahwa amal-amal sunnah yang lain dia tidak bisa lakukan. Bisa, zikir. Boleh tetap ngaji, boleh zikir. Bahkan ulama sebagian mengatakan, apalagi ulama-ulama yang kontemporer yang sekarang ini, ahli-ahli fikih zaman sekarang, itu membolehkan wanita masuk ke masjid. Ada ulama, tapi dengan catatan meyakini dirinya tidak tembus. Iya. Bahkan ulama mengatakan perempuan itu boleh dia itikaf, ya, tapi tidak usah masuk masjid, di pekarangannya saja, ya, tidak menutup peluang untuk berbuat baik. Bagi orang haid hanya satu, tidak boleh sholat dan puasa. Tapi Ustadz, ini ya saya pengen bertanya Ustadz. Ini dulu kan. Ini yang diutamakan sholat atau makan dulu Pak Ustadz. Misalkan saya nih, aduh, ada makanan hidangan enak. Pertanyaan apa itu, Be? Boleh, itu sering. Pertanyaan apa itu? Tapi kan dulu kan sholat apa gimana? Sering. Dahulukan makan. Lebih baik. Dulu makan. Bener. Ya benar. Lebih baik ingat sholat pada saat makan daripada ingat makan pada saat sholat. Tapi kan lu habis makan tidur nggak jadi sholat. Iya, ngantuk penyakit orang Indonesia. Ngantuk kalau Enggak, Pak kamu. Ustadz, saya akan jalankan begitu. Gitu. Gak ada mau nanya lagi nggak, Dea? Ngomong-ngomong tentang sholat, ada nggak sholat yang untuk minta jodoh? Kebetulan Ada. Gea kan belum menikah. Alhamdulillah Gea ya. Kok alhamdulillah? Ya Pak Ustadz jelasin Pak Ustadz gimana tuh? Itu ada namanya salat hajat. Salat hajat. Cuma setelah sholat tidak boleh kemudian menunggu aja jodoh. Jodoh datang sendiri. Ya kalau datang kakek-kakek. Ya makanya tidaklah ada larangan perempuan melamar lelaki. Iya. Tidak ada. Jadi iya tidak dilarang. Siti Khadijah itu beliau yang melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tidak vulgar. Ya, jangan vulgar sampai update status. Saya senang benar, inisial dia tulis. Saya senang benar sama si E. Misalnya kan, tidak boleh vulgar seperti itu. Kenapa? Merusak harga diri perempuan. Tidak ada salahnya kalau saya melihat, misalnya perempuan itu melihat ada laki-laki soleh, yang baik, akhlaknya bagus, kerjaannya juga sudah baik. Ya suruh orang untuk menyampaikan bahwa ada yang menyukainya. Tetapi jangan langsung menyebut untuk menjaga harga diri perempuan. Understand? Yes everybody. Makanya buat Gea, kalau masalah jadi jodoh, buat apa naik kereta bila tidak sampai ke Mekah? Mas pantun kan? Pantun itu pantun. Buat apa jatuh cinta kalau tidak sampai menikah? Mantap pantunnya bro. Bel, tadi lu main bola ya Bel? Iya. Wah, gua tadi dengar tuh komentator bilang pakai istilah, ya tendangannya diselamatkan tiang agama. Nah gitu. Setahu saya Gitu, kan tiang Bel. agama itu adalah tempatnya kita sholat. Ya Pak Ustadz. Maksudnya maksudnya. Kalau sholat itu adalah tiang agama kan? Ya, jadi as-sholatu imanuddin. As-sholatu Imanuddin itu hadis Nabi. Sholat itu adalah tiang agama. Kenapa? Iya, Pak Ustadz. Agama ini diibaratkan sebuah bangunan. Ya, bangunan itu dia
tidak mungkin kokoh tanpa tiang. Tiang. Ya, kalau ada bangunan tidak ada tiangnya, pasti bangunan itu rapuh. Maka agama juga itu, kalau ada orang yang tidak ada sholatnya, pasti agamanya rapuh. Bahkan sampai Nabi katakan, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Nah, orang yang tidak sholat itu berarti meruntuhkan agamanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, Pak Ustadz, jadi ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan pribadi Gea. Apa tuh? Jadi Gea suka dibilangin kayak gini sama netizen. Ah, percuma sholat tapi belum dihijab kayak gitu. Allah. Siapa yang ngomong gitu? Banyak. Pas. Apa maksudnya? Sholat tapi belum dihijab. Iya, katanya masih suka nyanyi, masih kayak gitu-gitu. Percuma Kayak katanya. gitu-gitu tuh gimana tuh? Kayak gitu. Joget-joget gitu. Sholat diupayakan mampu membatasi kita, menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak berarti lagu nyanyi itu mungkar. Ya tergantung syair-syairnya. Oh, iya. Kalau syair-syairnya berupa dakwah, ya bahkan itu menjadi pahala. Seperti lagu-lagunya Romai Rama, itu kan ada dakwah di dalamnya. Kemudian pun kalau joget-jogetnya jangan juga yang mengundang syahwat lelaki. Apalagi kalau ada rekaman. Yang kita khawatirkan kalau rekaman itu kemudian beredar, viral, ya meskipun kita sudah taubat, selama beredar itu kita masih dapat ganjaran dosa. Oke. Itu yang disebut dosa jariah. Meskipun kita sudah meninggal, tapi video-video kita yang tidak senonoh itu beredar, ya kita tetap dapat dosa. Apalagi kalau dicontoh oleh anak-anak kita. Maka bagi orang beriman, cari nafkah, cari job, itu penting, tapi carilah yang betul-betul Allah ridha, sehingga meskipun sedikit tapi menimbulkan ketentraman jiwa, daripada banyak tetapi hati kita tidak bisa tenang karena tidak berkah. Ya. Jelita katanya mau nanya, Jelita. Ustaz, ada urutan zikir setelah sholat gak? Bagi dong Pak Ustaz. Nah, coba lihat ketika kita sholat itu kan kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimat ucapan yang pertama itu Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum. Minimal astagfirullah. Loh, kok istighfar Ustaz? Ini kan baru sholat, beribadah. Karena dalam sholat itu apakah ada yang salah, ada yang keliru, ingatan kita tidak sesuai yang Allah inginkan, maka kita astagfirullah. Kemudian minimal jeli zikir yang 3 itu yang populer. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Tapi sebelumnya baca itu ayat kursi. Kemudian membaca Al-Baqarah yang terakhir yang bermula dari amanar rasulu bima unsila ilaihi dan seterusnya. Ya, lalu selesai itu zikir dan salawat. Setelah salawat barulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. You understand, Jelly? Yes. Okay. Jangan pernah membuang tomat. Karena tomat mahal harganya. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama.